Swastiastu, perkenalkan saya Niwayan Safitri Setiawati dengan NIM 211303107. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait soal Olimpiade Sains Nasional tahun 2012. Baik, kita langsung saja pada soal yang pertama, yaitu reaksi fase gas berlangsung dalam range pada temperatur dan tekanan yang konstan. Nah, bila volume awal adalah 40 cm dan volume akhirnya adalah 60 cm/3, reaksi manakah yang berlangsung? Nah, pada temperatur dan tekanan yang konstan, perbandingan volume itu akan sebanding dengan perbandingan koefisiennya. Sehingga untuk mencari reaksi yang tepat itu, kita bisa bandingkan volume reaktan dengan volume produk, yang dimana volume reaktan di sini adalah 40 dan volume produknya atau volume akhirnya itu 60. Dan kita sederhanakan sehingga didapat volume reaktan berbanding dengan volume produk itu 2:3. Nah, dari perbandingan tersebut, kita bisa nih mencari mana persamaan yang memiliki jumlah koefisien 2 pada reaktannya dan jumlah koefisien 3 pada produknya. Nah, dari penjelasan tadi, jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang C, yaitu 2AB. 2AB. Di sini sebelah kiri atau di reaktan ada 2 koefisien dan di sebelah kanan ada 3 koefisien. Next. Baik, untuk soal yang nomor 2. Yang manakah berikut ini yang mengandung 2 mol partikel zat terlarut? Nah, untuk mencari mol partikel zat terlarut dapat kita cari dengan mengalihkan konsentrasi dengan volume dan faktor Van Hoff-nya untuk setiap larutan yang diketahui dalam soal. Nah, karena seluruh senyawa yang ada pada soal ini merupakan senyawa ion, maka jumlah ionnya akan sama dengan faktor Van Hoff-nya, sehingga mol partikel zat larut tersebut dapat dihitung dengan, ini merupakan pembahasan terkait jumlah ion zat terlarut dari nomor A sampai B. Nah, kita ketahui bahwa sifat koligatif itu dipengaruhi juga oleh jumlah partikel zat. Maka senyawa dengan jumlah mol partikel yang sama akan memiliki sifat koligatif yang sama. Sehingga jawaban yang cocok untuk soal yang nomor 2 ini adalah jawaban yang C. Selanjutnya soal nomor 3. Sebanyak 20 cm/3 gas hidrokarbon terbakar sempurna dalam oksigen berlebih dan menghasilkan 60 cm/3 karbon dioksida serta 40 cm/3 uap air dalam keadaan STP. Nah, bagaimanakah rumus molekul dari hidrokarbon tersebut? Nah, untuk menjawab soal yang nomor 3 ini, mari kita ingat kembali hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac, yang dimana beliau mengemukakan bahwa perbandingan volume gas-gas itu sesuai dengan koefisien masing-masing gas. Nah, kita tuliskan dulu reaksi hidrokarbonnya. Kita misalkan dengan X dulu ditambah O2 karena ini reaksi pembakaran. Mohon maaf sebelumnya, ditambahkan O2 karena ini reaksi pembakaran merupakan reaksi melibatkan oksigen dan menghasilkan gas CO2 dengan uap air H2O. Nah, ini merupakan tabel terkait perbandingan volume gas sesuai dengan koefisiennya masing-masing, yang dimana didapatkan hasil untuk X yang menjadi koefisien dari C nanti dan Y, mohon maaf sebelumnya di sini ada salah ketulisan, yang akan menjadi koefisien dari H-nya nanti sebesar 4. Nah, keseimbangan sebelum dan sesudah reaksi harus sama, atau dia sama dengan hukum kekekalan massa. Sehingga rumus hidrokarbon tersebut yang cocok adalah C3H4 dan jawabannya adalah option yang nomor C. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu soal yang nomor 4. Perak dengan nomor atomnya itu 47 merupakan suatu target yang atraktif untuk sintesis
nanokristal dan memiliki dua isotop alami dengan ini perak 107 dan perak 109. Nah, kelimpahan relatif dari dua isotop ini adalah 51,84%. Atomnya untuk perak 107 dan 48,16% atom untuk perak 109. Maka jumlah proton, neutron, dan elektron untuk kation dari 109 Ag2+ atau perak kayak gitu. Urutan jawaban proton, neutron, dan elektron. Nah, atom perak itu memiliki nomor atom atau Z-nya sebesar 47 dan nomor masanya 109 karena yang diminta yaitu yang 109. Nah, ditanyakan jumlah proton, elektron, dan neutron. Nah, untuk jumlah proton itu akan sama dengan jumlah elektron, yang dimana jumlah proton dan jumlah elektron ini ditentukan dari nomor atomnya, yaitu sebesar 47. Nah, jumlah neutron itu dapat dicari dengan mengurangi nomor massa atom perak dengan nomor atom-atom perak sehingga didapatkan hasil 62. Nah, berdasarkan dari option yang ini, jawaban yang tepat yaitu yang D, 47 untuk protonnya, 62 untuk neutronnya, dan 47 untuk elektronnya. Selanjutnya soal nomor 5. Berikut ini berturut-turut adalah 8 energi ionisasi dengan berikut ini merupakan secara berturut-turut 8 energi ionisasi unsur X. Ini merupakan energi ionisasinya dan berdasarkan energi ionisasi tersebut dapat diperkirakan bahwa unsur X itu adalah unsur utama di golongan. Nah, untuk terkait soal nomor 5 ini, energi ionisasi itu kan merupakan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron yang terlihat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam bentuk gas. Nah, pada soal diketahui 8 energi ionisasi unsur X dan disertai dengan perbedaan energi ionisasinya. Nah, kita tuliskan dia berdasarkan rentang dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu berdasarkan dari energi ionisasi yang di atas ini, diperolehlah selisih atau perbedaan dari setiap nilai energi ionisasi tersebut. Nah, di sini kita kurangi ya, kita cari perbedaannya itu dengan mengurangi energi ionisasi kedua dengan yang pertama, dari yang ketiga dengan yang kedua, begitu juga seterusnya. Lalu kita lihat perubahan nilainya dari perbedaan atau selisih energi ionisasi tersebut. Nah, berdasarkan dengan perubahan nilai atau selisihnya, selisih yang paling menonjol itu berada di yang nomor 5. Dia terdapat perubahan nilai yang drastis pada selisih energi ionisasi nomor 5, yaitu selisih perbedaan nilai ionisasinya itu sebesar 3100. Nah, lonjakan dari nilai energi ionisasi tersebut terjadi setelah elektron kelima menuju ke elektron keenam, yang menunjukkan bahwa unsur tersebut akan lebih stabil dengan melepaskan 5 elektron dan membentuk ion X5+. Nah, jumlah elektron yang dilepaskan ini menunjukkan elektron valensinya yang sebesar 5, sehingga unsur tersebut kita dapat tahui berada dalam golongan 5, di dalam unsur utama golongan 5. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Selanjutnya untuk soal yang nomor 6. Suatu atom unsur X, oksidanya dapat berupa XO3 dan XO3. Mohon maaf, XO2 mungkin. Bila oksida tersebut dilarutkan dalam air, akan terbentuk asam lemah H2SO3 dan asam kuat H2XO4. Nah, bagaimanakah konfigurasi elektronik yang paling luar dari unsur tersebut? Nah, dari data Bilox X, pada masing-masing senyawa, yaitu XO2, XO3, H2SO4, dan XF6, dapat diketahui bahwa Bilox X tersebut adalah sebesar +6. Sehingga jumlah elektron valensi X itu bisa kita ketahui dari Biloxnya, itu +6, dan elektron valensi X itu sehingga 6, berjumlah 6. Dan jika kita tuliskan dalam bentuk konfigurasi elektron terluarnya, maka dapat ditulis dengan
S2, dan P4. Sehingga jawaban yang tepat untuk konfigurasi elektronik dari unsur X tersebut adalah jawaban yang C. Selanjutnya untuk soal yang nomor 7. Nah, berikut ini merupakan manakah diagram orbital yang benar untuk atom 7N dalam keadaan dasar. Nah, untuk mencari diagram orbital yang benar, kita cari dulu konfigurasi elektronnya. Nah, diketahui di sini nomor atomnya itu sebesar 7, dan kita isi juga diagram orbital ini mengikuti aturan Han, yang dimana dalam subkulit yang sama itu tiap orbital diisi satu elektron terlebih dahulu dengan arah panah yang sama, kemudian sisa elektronnya dituliskan dengan arah panah yang berlawanan. Nah, untuk konfigurasi dari nitrogen ini bisa kita tuliskan dengan 1s2, 2s2, dan 2p3. Lalu kita isi masing-masing dari orbital ini dengan anak panah ke atas terlebih dahulu, di mana untuk 1s2 kita tuliskan 1 ke atas, karena lagi sisa 1 kita tuliskan ke bawah, begitu juga dengan yang 2s2. Lalu untuk yang 2p3 kita tuliskan 1 ke atas terlebih dahulu sesuai dengan aturan Han-nya. Sehingga jika dilihat dari option ini, untuk jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Selanjutnya adalah soal yang nomor 8. Nah, berikut ini manakah yang tepat mengenai deskripsi dot elektron untuk sulfur dioksida atau SO2. Nah, struktur Lewis itu dibuat dengan gambaran suatu atom beserta dengan elektron valensinya. Nah, untuk menentukan elektron valensi, maka kita perlu buat konfigurasi elektronnya. Nah, senyawa sulfur dioksida ini terdiri dari dua jenis unsur, yaitu belerang sebagai atom pusat dan oksigen yang akan terikat pada atom pusatnya. Nah, konfigurasi elektron untuk kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut ini. Dapat kita lihat pada slide. Nah, berdasarkan dengan konfigurasi elektronnya tersebut, dapat diketahui bahwa unsur S dan O itu memiliki konfigurasi, elektron valensi yang sama karena dia berada di golongan yang sama, yaitu di golongan 6A. Dan ia memiliki elektron valensi sebesar 6 atau sebanyak 6. Dan kemudian kedua atom tersebut dibuat struktur Lewisnya yang sesuai dengan gambar seperti berikut. Yang dimana di sini juga akan terjadi ikatan kovalen koordinasi dari S dan O. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 8 ini adalah jawaban yang B. Selanjutnya soal nomor 9. Nah, tentukanlah spesies buah ini yang paling mudah larut dalam propana cair. Nah, untuk pembahasannya dapat kita lihat ya dari gambar ini memiliki dipol positif negatif dia, sehingga berdasarkan pembahasan pada slide ini dapat kita ketahui bahwa propana cair yang paling mudah larut dalam propana cair yaitu senyawa hidrokarbon yang A. Selanjutnya soal nomor 10. Nah, berdasarkan dari reaksi berikut ini, berapa molkah iodin yang dapat diperoleh dari 1/6 mol kalium iodat? Nah, pertama kita cari dulu reaksi oksidasi reduksinya, lalu kita sederhanakan sehingga mendapatkan reaksi seperti ini. Lalu kita lengkapi reaksinya. Nah, berdasarkan dengan reaksi ini, kita setarakan ya, lalu kita bagi 2 untuk menyederhanakannya, dan sehingga nanti akan didapatkan mol iodin itu sebesar 0,5 mol. Selanjutnya di sini ada soal esai, yang itu furan adalah suatu senyawa organik yang berwujud cair pada keadaan standar yang hanya mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, senyawa ini banyak digunakan sebagai pelarut dan bahan baku nilon. Nah, furan juga mengandung 70,6% karbon dan 5,8% hidrogen. Nah, untuk soal yang pertama,
kita disuruh untuk menentukan rumus empiris dari Furan. Nah, untuk mencari rumus empiris ini, kita bisa cari dengan membagi persentase dari kandungan tersebut, yang dimana ini furan mengandung 70,6% karbon. Nah, ini 70,6 untuk karbon dibagi dengan AR dari atom tersebut. Nah, untuk itu juga ini hidrogen dengan AR1 diketahui persentasenya 5,8 dan untuk mencari persentase dari oksigen itu dapat kita lakukan dengan 100 itu kan 100% itu kan berjumlah 100. Nah, di sini baru diketahui 70,6 dan 5,8. Ini ditambahkan lalu dikurangi dengan 100 sehingga didapatkan persentase hidrogen itu 23,6%. Nah, lalu dibuat perbandingannya dan disederhanakan sehingga didapatkan perbandingan untuk CHO itu sebesar 4:4:1, yang dimana 4 untuk C, 4 untuk H, dan 1 untuk O. Sehingga didapatkan rumus empiris furan itu C4H4O. Lalu untuk soal yang B, menurut percobaan di atas, massa molekul relatif furan adalah sekitar 70 dan tentukan rumus molekul furan. Nah, untuk mencari rumus molekul furan, pertama kita cari dulu berat molekulnya atau MR-nya. Di sini ada 4C dengan ARC itu 12, ada 4H dengan ARH itu 1, dan ada 1O dengan AR-nya itu 16. Sehingga setelah dijumlahkan didapatkanlah MR atau berat molekulnya itu 68. Nah, untuk rumus molekul furan itu dapat kita cari dengan bersamaan ini, dan untuk N ini dapat dicari dengan berat molekul dari furan itu dibagi dengan massa molekul relatif furan, yaitu 68 dibagi 70, ya kurang lebih dia sama dengan kurang lebih 1. Sehingga rumus molekul furan itu sama dengan rumus empirisnya, itu C4H4O. Yang selanjutnya yaitu yang C. Kita diminta untuk menuliskan persamaan reaksi termasuk fasenya yang menunjukkan reaksi pembentukan furan dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Nah, untuk pembentukan furan ini dapat kita lihat ya reaksinya seperti berikut, yaitu ini merupakan reaksi yang sudah disetarakan sebanyak 4 karbon dalam fase padat ditambah dengan gas hidrogen dan ditambah dengan gas H2O hingga didapatkan furan dalam bentuk liquid. Lalu berdasarkan dengan persamaan yang C kita gunakan dan didata perubahan entalpi standarnya. Berdasarkan dengan persamaan ini kita diminta untuk mencari data perubahan entalpi standar dan diminta untuk menghitung berapa perubahan entalpi reaksi penguraian cairan furan menjadi unsur-unsurnya pada fase gas. Dan diminta untuk menuliskan persamaan reaksinya. Nah, berdasarkan dengan persamaan reaksi ini dan dengan data yang sudah diketahui, kita dapatkan nanti reaksi dari penguraian furan ini yaitu seperti pada PPT dan didapatkan nanti perubahan entalpinya itu sebesar positif 4050 kJ per mol. Selanjutnya yaitu yang E. Kita diminta untuk menggambarkan struktur furan. Nah, dan diketahui juga furan merupakan senyawa organik lingkar 5 yang memiliki gugus eter atau COC dan memiliki 2 ikatan rangkap. Nah, berdasarkan dengan apa yang diberitahukan pada soal, dapat kita gambarkan bahwa untuk struktur furan itu berbentuk lingkar segi 5 dengan memiliki 2 ikatan rangkap. Lalu untuk yang F, nah berdasarkan dengan struktur furan dan data energi ikatan yang akan diberikan pada soal berikut ini, kita diminta untuk memperkirakan perubahan entalpi untuk pengurahan gas furan menjadi atom-atomnya pada fase gas. Nah, untuk itu kita tulis dulu persamaan reaksi furan dalam fase gasnya.
dalam pengurangannya. Yang kita dapatkan persamaan reaksinya itu berdasarkan pada PPT yang dapat kita lihat di sini, sehingga setelah dihitungkan juga perubahan data energi ikatannya, sudah dihitung-hitung akan didapatkan entalpinya nanti sebesar positif 3.940 kilojoule per mol. Untuk perubahan entalpi pengurahan gas furan menjadi atom-atomnya. Nah, baik, sekian tadi terkait pembahasan soal OSN Kimia tahun 2012. Sekian dari saya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan dalam pembahasan maupun kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.